gue berjalan dari hati yang paling dalam tanpa paksaan apapun. Ini sudah keputusan, ini mungkin Allah panggil gue. Amin. Jadi saya tinggalkan Kristen, masuk ajaran Islam karena takut dengan ayat itu. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Ruben Onsu beberkan alasan menjadi mualaf. Akui dapat pesan lewat mimpi. tiba-tiba pokoknya kalau kayak gitu semua suara saya kenal. Masya Allah. Gila. Masya Allah. Jadi tiba-tiba otodidak langsung hafal. Coba 3 kali. 3 kali baca apa? 3 kali sholat bareng orang itu yang mudik nih. Dia mudik. Mudik. Nggak ada orang dong. Jadi 3 kali belajar dan yang keempatnya tiba-tiba kalau udah pulang kampung langsung otomatis bisa. Iya. Masya Allah. Dia terus Anda sebagai orang yang dipilih oleh Allah di antara keluarga Anda, diberi oleh Allah hidayah, lalu Anda masuk Islam mulai tahun 2011. Indahnya kalau orang masuk Islam, al-Islam la yujibu ma qablah. Kesalahan dan dosa Anda tahun 2011 ke atas, ini ke belakang, sebelumnya tidak akan dihitung sama sekali. Kalaupun Anda punya kesalahan, hanya dihitung mulai tahun 2011. Kalau saya mulai dari dulu sudah banyak dosa dicatat buat saya. Jadi Anda lebih beruntung dalam hal ini. Allah memberikan hidayah kepada Anda, dan al-Islam yajibu ma qablah, tidak akan dihitung dosa Anda di saat mulai Anda masuk Islam. Baru setelah itu Anda dihitung, dan karena sudah dihitung, ayo terus belajar meningkatkan kualitas agama, menjauhi kemungkaran dan seterusnya. Ada beberapa hal dari yang disampaikan karena kita tadi terlupakan fokus pertanyaan dalam hal apa. Akan tetapi secara umum begini, setelah Anda masuk Islam, Anda tunjukkan kalau Anda itu Islam Anda bukan hanya Islam di dalam lisan Anda, tapi juga di hati Anda. Dan tanda Islam di hati Anda adalah di perilaku Anda. Maka sekarang yang perlu Anda hadirkan, wujudkan, buktikan apa yang ada di hati Anda adalah pendidikan Islam yang diberikan oleh Allah, atau pendidikan Islam yang harus Anda pahami di dalam urusan Anda dengan keluarga yang masih non-muslim. Islam tidak mengajarkan kebencian. Bahkan jika orang tua Anda yang non-muslim itu sendiri, bagaimana Al-Quran, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kita harus memperlakukan mereka di dunia dengan baik. Jika Anda sukses dengan ekonomi Anda, nggak boleh gara-gara mereka non-muslim lalu Anda abaikan, Anda biarkan. Anda tetap punya kewajiban berbakti kepada orang tua yang non-muslim dengan cara bekti yang sesuai dengan keimanan Anda. Membantu makan minumnya, oke. Adapun agama nggak bisa Anda memaksakan. Anda harus berbuat baik, tidak boleh jahat, nggak boleh merendahkan, nggak boleh. Bahkan itu menjadikan mereka semakin jauh nanti. Bahkan Anda harus menjadi yang terbaik di antara anak-anak ibunda Anda, karena Anda sudah punya bekal iman di dalam hati Anda. Anda harus jadi yang terbaik, yang paling gemar membantu ibunda dan ayah Anda, yang paling disayang setelah itu. Keputusan Ruben Onsu, yang akrab disapa Bensu, untuk memeluk agama Islam akhirnya terungkap ke publik. Pilihan presenter ternama ini untuk menjadi mualaf mengejutkan banyak pihak, terlebih ia mengumumkannya tepat pada Hari Raya Idul Fitri 2025. Di balik keputusannya tersebut, Ruben mengaku mengalami pengalaman spiritual yang sangat berkesan. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan bahwa mimpinya bertemu dengan ibunda dan kakeknya menjadi salah satu faktor utama yang mendorongnya untuk masuk Islam. Dalam mimpi itu, saya bertemu dengan ibu saya, ayah saya, kakek saya, bahkan di tempat tinggal saya sekarang, kata mantan suami Sarwendah Tan tersebut. Ruben Onsu merasa, mimpi tersebut terasa begitu nyata sehingga ia tersadar orang-orang yang muncul dalam mimpinya itu sudah tidak ada di dunia ini. Saya terkejut, padahal saya lupa kalau mereka sudah meninggal, ujar Ruben Onsu. Ruben menggambarkan mimpi tersebut dengan sangat mendetail. Di tengah aktivitas sehari-harinya, ibundanya menyampaikan pesan penting agar Ruben tidak melupakan kewajiban untuk melaksanakan salat. Padahal, kala itu Ruben masih menganut agama Kristen. Tak hanya mengingatkan salat, dalam mimpinya, sang ibunda juga mengingatkan Bensu agar bertaubat dan memohon ampun atas dosa-dosa selama di dunia. Pokoknya umi saya mengatakan, jangan lupa salatnya, jangan lupa untuk memohon ampun, ungkap Ruben Onsu. Keberadaan sang ibunda di dalam mimpi Ruben tersebut
memberikan dorongan lebih baginya untuk menjadi mualaf. Sebelum memutuskan hal besar tersebut, Ruben Onsu telah merenunginya terlebih dahulu. Diketahui, Ruben Onsu memutuskan untuk menjadi mualaf dengan bantuan suami Kartika Putri, Habib